Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Shalom. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan satu dengan yang lain, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa rindu memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami undang Engkau saja hadir di tengah-tengah kami. Amin. Mengurapi setiap kami ya Tuhan. Amin. Melawat kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Engkau. Oh Yesus. Kami persembahkan pujian syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Glory haleluya. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Bukan ku makan Engkau, hormat
Kami mau meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam kehidupanku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, yes, Tuhan, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh Yesus Tuhan,
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu ada di setiap hati kami. Roh-Mu berbicara atas setiap kami. Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami. Tuhan, Engkau hadir di sini, melawat kami, mengurapi kami. Sungguh Engkau kudus, mulia. Sungguh Engkau agung. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang minggu yang telah berlalu bagi kami. Tuhan, Engkau menyertai kami dengan sempurna. Kami datang beribadah di bait-Mu yang kudus, menyembah Engkau, memuliakan Engkau melalui puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan puji-pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau senangkan hati-Mu lewat ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bagi bangsa kita. Mari kita buka suara kita, jangan ada yang berdiam diri. Kita ada berdiri di bangsa kita ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa kita. Berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk keamanan, berdoa untuk perekonomian di bangsa kita. Mari kita satukan hati kita. Shalom bangsa kami Indonesia, damai sejahtera yang dari Allah turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami ini dengan kedamaian, memberkati dengan keamanan, perlindungan Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa yang besar ini adalah bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan di bangsa kami ini. Mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah-daerah. Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Terkhusus untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambilnya adalah keputusan dengan hikmat. Di dalam keputusan yang takut akan Tuhan. Sehingga keputusan ini ya Tuhan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan setiap para gubernur, wali kota, bupati sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Tuhan berkatilah mereka semua di dalam roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami serahkan bangsa kami yang besar ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang punya rencana yang terbaik atas bangsa kami. Kami percaya setiap kejahatan boleh terbongkar di bangsa kami ini ya Tuhan. Yang merongrong bangsa ini, yang memiskinkan bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terbongkarlah Tuhan setiap korupsi-korupsi di bangsa kami ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kedamaian, keamanan, perlindungan yang dari Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa untuk gereja kita di tempat ini, berdoa untuk seluruh jemaat, berdoa untuk Ibu Gembala kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami datang menyerahkan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memulai dari awal, Engkau juga yang menyertai sampai akhir. Kami percaya Tuhan, bahwa gereja-Mu di tempat ini Tuhan akan menyala-nyala, api kemuliaan Tuhan menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan adalah jemaat yang setia, yang taat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap iman dari jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkobar-kobar semangatnya untuk mencari Engkau. Berkobar-kobar apinya Tuhan untuk mencari Engkau, merindukan wajah-Mu setiap saat, setiap detik yang mereka lalui. Tuhan, biarlah mereka mencari Engkau sungguh-sungguh, setulus hati mereka mengasihi Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Bangunlah Tuhan, bangunkan hati
hati mereka, bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka di dalam nama Yesus. Yang suam-suam kuku sekarang dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan pemulihan, kelegaan, jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat GBI Gading Serpong adalah jemaat yang taat dan setia, jemaat yang sehat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Banyak jiwa-jiwa mengalami pertobatan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Inilah doa kami dan kerinduan kami untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua Tuhan urapi, semua Tuhan pakai, semua Tuhan pakai melalui keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus, berkati setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh membangun mesbah di dalam keluarga. Biarlah setiap para imam berfungsi dengan baik di dalam nama Yesus. Para istri berfungsi sebagai tiang doa di dalam keluarga. Dan anak-anak boleh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati opa oma di dalam usia mereka yang sudah tua. Tuhan Maha Hadir, Tuhan yang terus menjaga mereka, memelihara mereka. Kebahagiaan yang dari Tuhan turun atas setiap para opa dan oma. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas Ibu Gembala kami ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Gembala kami dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Hikmat yang dari Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan, kuat kuasa yang dari Tuhan, hati bijaksana yang dari Tuhan. Engkau yang menyertainya senantiasa. Singkapkan hal-hal yang akan Dia sampaikan Tuhan kepada seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Biarlah Ibu Gembala kami memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat mengasihi jiwa-jiwa, melayani Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa untuk Parenting Project sesi 2 yang akan diadakan hari ini. Mari kita berdoa sehingga melalui sesi ini para orang tua dipulihkan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa untuk Parenting Project yang sesi 2 yang akan diadakan hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap para orang tua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan hati bijaksana. Kami sebagai orang tua ya Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan hati kami. Untuk kami boleh belajar untuk terus sabar mengasihi anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami melalui setiap orang tua, hidup anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami mengalami Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam sesi ini Tuhan terjadi pemulihan. Orang tua boleh bersama-sama mengasihi anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia, perlengkapi dia di dalam hikmat dan di dalam kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman yang disampaikan menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita kembali mengangkat persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memberi korban persembahan. Kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan. Kami memberikan dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberikanku kegirangan. Haleluya.
di tempat ini. Amin. Amin. Yeay, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, yes, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kuasa Tuhan nyata. Yes. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau yang menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
sehingga Engkau boleh leluasa bekerja, mengambil alih setiap rangkaian ibadah ini dan terlebih seluruh kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang kosong ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang haus akan Engkau dan hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, salam Pentakosta. Ya, saya percaya hari ini ibadah kita pasti lebih bernyala-nyala. Ya, seberapa banyak yang mengikuti ibadah doa Pentakosta umat Tuhan di tempat ini? Ada kan ya ibadah ya? Ya, saya percaya bahwa di minggu ini merupakan minggu Pentakosta dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari lahirnya gereja Tuhan. Maka ini tidak boleh lupa. Karena itu mari kita bersama-sama renungkan bahwa Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa Allah dinyatakan di situ. Awal hari pertama kami juga mengadakan saudara untuk doa Pentakosta ini. Ketika saya akan menyampaikan satu renungan juga saya minta kepada Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan bagi jemaat yang kami gembalakan, 3 hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam gerejanya, yaitu 1, kekudusan, yang kedua adalah kepekaan, yang ketiga kuasa. Kenapa? Tanpa kekudusan seorang pun tidak melihat Allah. Dan ketika gereja hidup dalam kekudusan, maka dia akan memiliki kepekaan dan memahami kehendak Tuhan. Dan ketika memiliki keintiman dengan Tuhan, tahu kehendaknya, maka saya percaya ibadah penuh kuasa. Dan hidup orang Kristen berjalan dengan kuasanya. Demikian juga dengan setiap keluarga. Bulan ini adalah bulan keluarga GBI ya. Dan bertepatan hari ini adalah minggu pas hari Pentakosta. Karena itu tema hari ini peran Roh Kudus dalam keluarga. Saya percaya dan saudara pasti sudah memahami bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Roh Allah ada di dalam diri saudara? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Allah berdiam di dalam dirimu. Ini yang kita pahami betul bahwa ternyata kita enggak sendiri. Ini istimewa sekali loh saudara. Ini keistimewaan orang Kristen dibanding dengan yang lain. Ternyata walaupun saudara sendiri, hidup sendiri, tapi saudara tidak pernah sendirian. Karena ada yang selalu menyertai kita. Nah, sekarang mari kita bersama-sama bahwa Roh Kudus itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus berperan penting bukan hanya dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi terlebih dalam keluarga orang percaya. Dan bekerja di dalam diri setiap anggota keluarga. Membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita tentu tahu, tadi saya dengar dari Ibu Gembala, ada parenting. Parenting penting sekali, karena apa? Iblis juga sedang berusaha merusak gereja Tuhan, bukan gerejanya, tapi perkeluarga. Kalau keluarga sehat, maka gereja akan menjadi kuat. Kalau keluarga hancur, gereja pasti runtuh. Kenapa? Karena gereja terdiri dari kumpulan keluarga. Dan keluarga terdiri dari kumpulan pribadi-pribadi. Pribadi yang dibaharui, pribadi yang dipulihkan, pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akan menjadi keluarga yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka keluarga ini akan menjadi kuat. Keluarga Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadi kekuatan positif dalam masyarakat dan menjadi berkat bagi dunia sekelilingnya. Amin saudara. Nah, lalu kira-kira apa ya peran Roh Kudus di dalam setiap keluarga itu apa? Yang pertama, bahwa Roh Kudus akan menumbuhkan relasi yang kuat dalam kebersamaan dan kesatuan. Filipi 2 ayat 1-2 di sana berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Saudara, di sini pasti sudah banyak yang berkeluarga. Ya, ada beberapa anak di tengah kita yang ada 2 atau 3 anak. Seringkali ada yang nggak pernah berantem, nggak pernah ribut. Boro-boro Pak, anak orang nggak punya anak aja berantem melu. Suami istri begitu kan? Atau anak sama orang tua sama anak. Adakah ini? Ada nggak keluarga yang adem ayem terus? Nggak mungkin. Pasti ada konflik, pasti ada perbedaan. Dari cara mandi saja berbeda loh saudara. Ya, ada yang mau mandi biasanya gosok gigi dulu. Ya, ada yang mandi langsung biur. Ada yang mandi cuci muka dulu. Dari cara mandi saja berbeda, selera makan berbeda. Dan ini kadangkala hal-hal yang kecil, yang sederhana ini bisa jadi konflik loh. Tontonan televisi beda, bisa rebutan remote, bisa berantem. Ya mungkin sekarang sudah nggak musim ya nonton televisi karena sudah punya tontonan masing-masing. TikTok, YouTube dan sebagainya. Nah sekarang mulai dialihkan ke hal-hal yang lain. Memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu akan menumbuhkan relasi yang kuat dalam kebersamaan dan kesatuan. Ini yang terpenting. Ini adalah hubungan. Saudara tentu ingat. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena hubungan manusia dan Allah dirusak oleh iblis. Cara iblis merusak, menjatuhkan manusia itu lewat hubungan. Karena itu betapa pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus. Karena setiap kepala isinya berbeda, bukan? Setiap kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Punya pendapat yang berbeda-beda. Dan setiap kita punya ego. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ego ini semakin kuat. Karena itu Roh Kudus diturunkan kepada Bapa. Supaya apa? Di tengah keluarga, keluarga ini tetap menjadi keluarga yang harmonis. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Roh Kudus yang menyatukan kita, yang membuat apa? Setiap kita ini saling memahami. Roh Kudus membantu keluarga untuk hidup sehati sejiwa. Sehingga tercipta suasana kebersamaan dan persatuan di antara anggota keluarga. Serta memampukan keluarga untuk saling mengampuni. Pernah ada yang kecewa sesama anggota keluarga? Pernah Kak? Diem berarti pernah. Sering, ada yang sering. Pernah, sering. Saling menghargai, saling mendukung satu sama lain. Mungkin kita enggak bisa saudara. Kalau kita dengar berita ya di luar sana, gampang banget suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua bunuh anak. Iblis sedang mengerjakan, menghancurkan keluarga demi keluarga. Tapi keluarga Tuhan akan dibina oleh Roh Kudus, tetap memiliki relasi yang kuat. Karena itu biarlah Roh Kudus berperan dalam keluarga saudara. Biarkan Roh Kudus tercurah di tengah keluarga saudara. Melalui mezbah doa, kita satukan hati kita, satukan pikiran kita. Perasaan dan pikiran Kristus terdapat di dalam diri keluarga setiap orang jika Roh Kudus ada di tengah-tengahnya. Amin saudara. Jadi yang pertama, peran Roh Kudus adalah menumbuhkan relasi yang kuat dalam kebersamaan dan kesatuan. Kesatuan itu bukan beda dengan keseragaman ya saudara. Kesatuan itu berbeda-beda tetapi bisa saling menerima dan saling memperlengkapi. Bukankah Roh juga memberikan karunia yang berbeda-beda? Tetapi karunia itu untuk apa? Untuk saling melengkapi. Kami bersyukur banget. Puji Tuhan. Saya lihat kadang hujan ya, kadang mau mulai doa hujan. Tapi dari hari pertama sampai kemarin ya,
Tadi malam terakhir saudara, dan puncaknya sekarang kan, mereka saya beri kepada wakil gembala di tempat, silakan lanjutkan dan nanti tetap berdoa. Untuk apa? Menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Tadi malam ternyata tambah penuh saudara, dan mulai karunia-karunia itu dimunculkan. Kita bersyukur suatu hari, beberapa hari ketiga atau kedua, ada beberapa orang berbahasa roh, 1, 2, 3, yang lain berbahasa roh, ada beberapa, banyak bersama-sama. Tapi ada beberapa orang itu yang lain begitu. Saya berdoa ketika dalam penyembahan, Tuhan tolong Tuhan, berikanlah karunia menafsirkan bahasa roh itu. Ada di tempat ini Tuhan, tolong berikan. Kami rindu janjimu dalam Yoel 28-29 itu digenapi dalam gerejamu. Dan hari besoknya saudara, ada seorang anak muda, udah keluarga sih, pasangan muda. Dia bercerita, Om, saya sebenarnya kemarin mau saya sampaikan, saya dapat sesuatu apa, si ini bahasa rohnya begini, si B begini, Bu Gembala begini, Pak Gembala begini. Itu diartikan saudara, kita semakin sehati sepikir sukacita. Setiap karunia digunakan untuk membangun dan saling menguatkan. Itu di dalam gereja. Di dalam keluarga kita perlu Roh Kudus. Dia yang memberikan karunia yang berbeda. Setiap keluarga itu beda-beda loh saudara. Saya punya 3 anak, talentanya berbeda. Ya, yang pertama panggilannya mengajar. Yang kedua ya sudah pulang ke rumah Tuhan, dia pelayanan luar biasa. Yang ketiga talentanya melayani, tapi bidangnya lain. Multimedia gereja dia yang pegang. Ya, yang kedua itu sebenarnya musik, tapi sekarang sudah menjadi pemusik surgawi. Ya. Yang ketiga sekarang sedang menyampaikan renungan firman Tuhan di gereja yang kami gembalakan. Saling melengkapi. Ini perlu apa? Perlu Roh Kudus hadir berperan dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Yang kedua, apa peran Roh Kudus di tengah keluarga orang percaya? Yang kedua, menyertai dan memimpin dalam kebenaran. Roma 8 ayat 26-27 di sana berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dia menyertai. Ini ayat indah sekali saudara. Ketika saya renungkan, dia adalah membantu. Kata membantu ini apa? Turut menanggung. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan, dalam kesukaran, dalam tekanan sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Pernah nggak mengalami begitu? Udah nggak bisa ngomong lagi, mau doa apa lagi? Angkatan. Tapi ketahuilah, walaupun saudara sendiri tidak kuat menanggung, tapi ternyata kita tidak pernah sendirian. Karena apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saat kita dalam penderitaan, saat kita dalam tekanan, saat kita tidak berdaya dan saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi saudara. Roh berdoa untuk saudara. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara bukan berdoa sendiri. Ketika saudara gak bisa berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita. Luar biasa kan? Ini keistimewaan orang Kristen itu di situ. Itu hebatnya luar biasa. Dahsyat. Jadi ketika saya renungkan, oh ternyata apa? Kata demikian juga Roh membantu, turut menanggung. Bersama-sama dengan kita. Karena itu ayat 28-nya di sana dikatakan bukan? Kita tahu sekarang. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yaitu bagi yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi saudara tidak pernah sendirian. Amin.
boleh colek kanan kiri, kamu tidak pernah sendirian. Haleluya ya. Haleluya. Ya, luar biasa. Jadi tetap kuat ya Bapak Ibu Saudara ya. Meskipun saudara dalam tekanan, meskipun saudara diizinkan Tuhan dalam pergumulan, saat Anda tidak bisa berkata apa-apa lagi, ada penyertaan Allah di sana. Roh Kudus berdoa untuk saudara dan saya. Dan juga kita dipimpin walaupun dalam penderitaan kita tetap hidup dalam kebenaran. Nah ini loh. Ini yang terpenting. Ketika kita menderita, ketika kita dalam tekanan, dalam kesesakan, dalam kedukaan, seringkali apa? Stres, depresi, kresi, ambil jalan pintas. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dialah yang memampukan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk tetap berada di jalurnya Tuhan. Yohanes 16 ayat 13a di sana berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saya percaya walaupun keluarga, anggota keluarga satu dengan yang lain ada perbedaan pendapat, ya, ada pertengkaran, ada perselisihan. Ingat, saudara tidak akan pernah lepas dari rule kebenaran kalau Roh Kudus ada di sana. Jadi tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Suami istri yang beda pendapat, yang konflik, dia nggak akan pernah berkata kita pisah, kita cerai. Kalau apa? Kalau Roh Kudus engkau berikan kesempatan untuk berperan dalam hidupmu. Orang tua nggak akan pernah berkata goblok lu, misalnya anaknya nggak bisa. Saudara, kami terbiasa sejak anak-anak kecil. Misalnya kita salah, kita pun minta maaf. Tapi ketika mereka tidak mendengarkan nasihat, maka harus ada didikan. Yang nggak tahu ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak relevan kali ya. Anak-anak ketika masih kecil, saya ingat sekali. Ketika berdoa, kita sudah mulai nyanyi ya. Yang paling besar justru kadangkala apa susah gitu. Kita udah nyanyi satu lagu hampir selesai. Oke, 2 kali tutup dek pintu. Tutup pintu, ceklek. Kunci dari dalam. Kita berdoa, biar dia doa di luar kalau mau doa. Supaya apa? Besok minggu, hari besok kalau sudah dengar pujian, biar apa? Langsung masuk. Kita panggil kadang ya entar. Gak bisa seperti itu. Ya kan, entarnya itu banyak sekali. Seperti ketika saudara pasang alarm 5 menit lagi. 5 menitnya lagi 5 kali. Jadi bilang aja setengah jam lagi baru bangun, begitu loh. Itu kan. Dan anak-anak ini kita bimbing. Dan saat dia ada di Manado ngajar di sana, baru waktu itu dia bilang, ternyata mama papa ketika saya tidak antusias berdoa, rasanya begini ya. Karena apa? Ketika dia ngajar, anaknya dia ajak devosi dan tidak memperhatikan dia kesel. Karena bagi kami urusan yang lain, urusan pendidikan, urusan nilai, urusan apapun juga itu nomor sekian. Tapi yang terpenting sejak anak dini hari, sejak anak dini usianya, ajarkan menghormati hadirat Tuhan. Kebanyakan orang tua biasa anak kecil, enggak, jangan dibiasakan. Kalau ada Roh Kudus, tuntun mereka. Ketika mesbah, sejak kecil mereka saudara, kita bagi. Besok yang memimpin pujian siapa? Besok yang memimpin renungan siapa? Hanya dibahas saja, kamu dapat apa? Mungkin 2-3 menit. Dan saya bersyukur sampai hari ini anak-anak, jadi kami enggak pernah takut. Karena apa? Sudah dapat tuntunannya. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Hadirkan Roh Kudus dalam keluargamu, karena dia yang memimpin dalam seluruh kebenaranmu. Hari ini saya bersyukur anak yang pertama sekarang sedang menyampaikan firman Tuhan di sana. Sudah bisa ditinggal. Ibu gembala makanya saya tinggal di sana. Supaya menemani anaknya. Para wakil gembala, pengurus, kita punya rencananya apa? Ini yang kedua kan sudah sekolah. Ya. Di STTBI juga kan dua-duanya emang sudah sekolah, sudah mau S2. Ternyata Tuhan panggil. Ternyata apa?
Tuhan maunya bukan itu. Ya. Tuhan maunya beda. Tetapi ya biar, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita tahu mana yang kehendak Allah, mana yang kemauan kita. Karena itu tadi kan dalam Roma 8 ayat 26. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Apa yang saudara doakan? Biasanya tertuju terpusat hanya untuk kita. Tuhan, perusahaanku, Tuhan, gerejaku, Tuhan, pelayananku, untukku. Tapi seharusnya kita ketika berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan Roh Kudus yang menuntun kita. Saudara. Maka sekarang ketika berdoa, mungkin saudara biasanya berdoa, aku percaya Tuhan, Engkau pasti menolongku. Saudara ketika level tinggi saudara akan berkata, aku gak percaya kalau Tuhan diam saja. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Karena apa? Walaupun kita dalam keadaan terpuruk pun, kalau Tuhan izinkan, kita tetap berada di jalur yang benar. Karena Roh Allah nuntun kita di sana. Dia menyertai dan memimpin kita dalam kebenaran. Itu peran Roh Kudus. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih ada di dalam pengenalan akan Allah, dalam segala situasi dan kondisi, sadarilah bahwa itu bukan karena kekuatanmu, tapi Roh Kudus yang menuntun saudara. Jadi setiap pagi biasanya saudara berdoakan, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih hidup, gitu kan? Kalau saya berdoa begini, terima kasih Tuhan, kalau hidupku hari ini masih ada di jalan Tuhan. Banyak masih hidup tapi hidupnya sembarangan. Tapi biarlah kita naik level lagi. Roh Kudus ada di dalam diri kita, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih berkenan kepada kami. Maka dari itu tadi saya lupa sampaikan juga ya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk menyampaikan firman pada pagi ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan. Karena kalau Tuhan sudah gak berkenan, sehebat apapun juga, stop. Itulah kita perlu Roh Allah berperan dalam hidup kita. Karena Dia yang menyertaimu dalam segala keadaan, namun tetap memimpin dalam seluruh kebenarannya. Haleluya. Yang ketiga saudara, terima kasih Tuhan. Yang ketiga, memberikan penghiburan, harapan, dan kekuatan. Yohanes 14 ayat 26-27 di sana berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Roh Kudus hadir sebagai penghibur dan memberikan harapan di tengah kesulitan yang dihadapi setiap keluarga. Sehingga memotivasi keluarga untuk tetap bersyukur, untuk selalu bersyukur atas segala berkat dan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada keluarga untuk melawan pengaruh jahat dan tetap teguh dalam iman. Ya saudara, tetap teguh beriman kepada Kristus ya. Kalau kita masih percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah juru selamat dan Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Karena tidak mungkin seorang yang penuh Roh Kudus akan mengutuk Yesus. Dan orang tidak mungkin mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, dan kalau Roh Kudus ada dan hadir di hidup kita, jadi dalam segala situasi dan kondisi saudara, saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Karena itu Rasul Paulus kan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia berkata begitu bukan ketika dia sedang makmur, sedang senang, tetapi sedang berada dalam penjara. Okay. Bersyukurlah dalam segala hal. Kita bersyukur, kita bersukacita. Kalau apa? Dapat THR, gaji naik, semua sehat. Tapi seringkali dan mudah banget kita bersungut-sungut. Enggak usah susah-susah Pak. Ya, yang sederhana aja. Habis ini mau ke mall kan?
Siapa yang mau ke mall? Dekat kan? Mau ke mall. Biasanya mall hari Minggu penuh kan? Cari parkir aja bisa sungut-sungut kan? Aduh penuh lagi. Apalagi kita sudah ancang-ancang, ada orang mendahului. Marah gak? Sungut-sungut. Saudara, di luar sana ternyata banyak orang yang lebih baik dari orang Kristen. Saya pernah tertempelak dalam hal ini. Saya ngomong begini karena saya pernah mengalami hal ini. Hamba Tuhan loh ini. Tapi parkir. Saudara mungkin gak ngomel, gak ngomong, cuman begini. Cek, gitu aja, sungutan kan. Kesel. Orang dan ngomel. Tapi di situ di depan saya ada juga yang ngasih. Begitu ada didahuluin, kemudian ada. Ini saya malu, saudara, kan apa? Orangnya pakai jilbab, tapi mereka senyum, kalah gua. Ternyata di luar banyak orang yang lebih baik dari orang Kristen. Tapi orang Kristen gampang sekali ngomel, gampang sekali marah. Ada nggak begitu? Ini hal yang kecil. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kita tetap bersuka cita. Karena apa? Sukacita kita tidak tergantung apa yang di luar, tapi yang di dalam, yaitu hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada keluarga untuk melawan pengaruh jahat dan tetap teguh dalam iman. Jadi saudara, kalau saudara sedang dalam tekanan, saudara mulai bersungut atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, berarti kita sedang mendukakan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus berperan dalam hidupmu. Keluarga kita lindungi supaya enggak ada serangan jahat dari si iblis untuk memecah belah, untuk melemahkan kita, membuat kita putus asa maupun mundur dari Tuhan. Karena dialah penghibur kita yang sejati. Amin, saudara. Ini Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Saudara, kalau bukan karena Roh Kudus hidup tinggal di dalam kami, depresi loh saudara kami. Enggak kerasa, ternyata sudah hampir 4 tahun, Agustus nanti 4 tahun. Kami ditinggal anak kami yang kami kasih. Kami ditinggal anak kami, baik banget. Pelayanan paling awal datang, paling akhir pulang. Dalam kondisi apapun juga selalu siap, aman Kak. Benar, hari-hari terakhir, seminggu terakhir, ketika dia mau persiapan khotbah, bahkan 2 minggu sebelumnya dia itu sudah lemah, tapi dia koordinator musik, itu teman-teman pemusiknya, gimana ide, aman Kak? Aman. Sampai ada satu karyawan di Siloam, Git kalau mau ke rumah sakit silahkan langsung masuk aja, ya bilang nanti ketemu sama saya. Aman Kak, aman Kak. Memang kami, ya mohon maaf ya saudara, kami gak pernah pergi ke dokter sampai hari ini, kecuali ke dokter gigi ya, kan gak bisa ngetang sendiri, nyekrup sendiri gak bisa ya, harus di ruang sampai hari hanya. Dan dalam keadaan yang seperti itu semua dibuat kaget, karena setengah jam 4 pagi hari tanggal berapa itu, 15 Agustus 2021, dia mesbah sendiri. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Setengah 5 pagi. Jam 7 makan buah sama mamanya. Jam 8 aku suapin telur. GERD kan. Setengah 9 labs habis, hilang. Begitu singkat. Di satu sisi saya sakit, pecah hatiku. Kayaknya gak ada Tuhan. Pada saat itu saya berdoa, itu musim COVID kan saudara ya. Sudah 5 orang dipanggil Tuhan. 5 orang itu baik-baik semua. Saya berdoa, Tuhan stop ya Tuhan. Itu yang saya doakan. Tapi bagi Tuhan ternyata aku gak tahu apa yang aku doakan. Tuhan ambil anakku. Aku gak, rasanya udah semuanya udah lolosin. Tapi Roh Kuduslah penghiburku. Hari yang kedua
saya dapat video dari hamba Tuhan, satu keluarga besar, dari Pak John Max, Bu. Ya, si Cilovic, mengenai apa? Hari kedatangan Tuhan. Itu yang membuat kami semangat sampai hari ini. Dan saya lihat tanda-tanda kedatangan Yesus ternyata semakin dekat. Dan hari ini visi kami cuma mempersiapkan diri ketika Yesus datang, aku ada di sana. Mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi pengantin wanita yang tidak bercelah dan tidak bernoda. Karena itu kita mesti mempersiapkan gereja untuk hidup dalam kekudusan, peka terhadap kehendak Allah, dan hidup dari kuasa kepada kuasa. Supaya apa? Menjadi saksi. Itulah karya Roh Kudus. Dan kalau saya ingat saudara, 2 minggu dalam kedukaan saya tetap melayani secara online. Itu kalau bukan Roh Kudus, kita nggak mungkin mampu. Hari ini kita masih ada seperti sekarang ada. Karena Roh Kuduslah penghibur dan kekuatan kita. Haleluya. Yang terakhir saudara, membentuk karakter ilahi dan menjadikan kita saksi Kristus. Kita tidak boleh lepas dari hal ini. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita bukan untuk kegagahan. Ya, bukan untuk kebanggaan. Karunia-karunia itu enggak berfungsi, enggak ada gunanya. Kalau apa? Tidak disertai dengan buah roh. Yaitu karakter ilahi. Galatia 5 ayat 22-23 di sana berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Coba, ada enggak hukum yang melarang ini? Jangan sukacita. Jangan lemah lembut dong. Dilarang mengasihi. Ada enggak coba? Ini hebat ya Alkitab kita saudara ya. Dilarang menguasai diri. Justru orang yang enggak menguasai diri hancur hidupnya. Diawali dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Itu karakter ilahi. Kalau karunia roh, Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau buah roh, kita mesti produksi. Mempersilahkan Roh Kudus. Dan kita enggak mungkin bisa memproduksi buah karakter ilahi ini saudara. Kecuali Roh Kudus tinggal di dalam keluarga orang percaya. Amin saudara. Satu dengan yang lain. Sabar. Sebab pasti beda-beda. Sabar ya, sabar. Sabar. Amin, amin. Saudara mau dilatih kesabaran? Nanti pulang gereja langsung diuji. Sabar, sabar. Sabar saja. Setia, kesetiaanmu diuji. Laki-laki diuji ketika apa? Dia ada di atas. Masih tetap setia sama istrinya enggak? Wanita diuji ketika apa? Suaminya terpuruk. Dia masih setia enggak? Gitu. Kan istri Ayub begitu. Udah bangkrut semuanya, dirampok, anaknya mati semua, bayangin. Borokan lagi seluruh tubuhnya. Istrinya ngomong apa? Kan enggak ngomong, kuat ya bang, tetap semangat ya bang, Tuhan punya rencana yang baik, aku tetap setia kepadamu. Enggak kan? Kamu masih tetap setia sama Allah, kutukin aja dan matilah. Mungkin kalau dilanjutkan, aku kan bisa kawin lagi, mungkin bisa begitu. Justru ketika dalam keterpurukan suami, kesetiaan itu akan terlihat. Wah, kalau mau kesaksian banyak banget saudara, tapi enggak akan bisa terungkap dengan kata-kata. Karena betapa Tuhan Yesus itu ajaib. Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara membentuk karakter ilahi. Saudara mau menghasilkan, membuahkan, menumbuhkan karakter ilahi? Biarkan Roh Kudus membentuk saudara. Siap dibentuk? Dibentuk untuk sabar? Yang benar. Satu dulu sabar. 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 Kalau orang sabar nggak akan nunggu jam waktu khotbah nggak selesai. Oh lama amat. Ya sebentar lagi aku selesaiin. Lalu ya saudara, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini jelas. Kita tidak boleh lupa dari tugas ini. Setiap kita diberi kuasa. Murid Tuhan diberi kuasa. Orang percaya penuh dengan kuasa. Untuk apa? Bukan untuk menguasai orang lain. Tapi untuk apa? Untuk menunjukkan kuasa Allah ada di dalam diri kita, memiliki kuasa untuk menghasilkan buah roh, memiliki kuasa untuk hidup benar, memiliki kuasa untuk hidup dan memproduksi perbuatan-perbuatan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Ya, coba kita baca satu ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keluarga orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti di situ akan menghasilkan hal-hal kebajikan. Amin saudara. Karena apa? Akan membuat orang lain tertarik. Engkau enggak harus berkhotbah seperti ini, tetapi melalui cara bicaramu, perbuatanmu, cara hidupmu, engkau menjadi saksi Kristus. Kenapa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah keadaan seburuk apapun. Sepertinya kok tenang ya, kok masih kuat ya. Enggak juga saudara. Kenapa kita tetap tenang? Karena kita berserah kepada Kristus. Aslinya juga gelisah, khawatir, tapi Roh Kudus yang menguatkan kita, memberikan janji dan pasti menggenapi. Haleluya. Roh Kudus bekerja dalam hati setiap anggota keluarga untuk membentuk karakter yang sesuai kehendak Allah. Kasih, sukacita dan sebagainya. Ya, damai sejahtera, kesabaran dan sebagainya yang kita kenal sebagai buah roh yang kita sudah baca tadi. Ya. Dengan peran Roh Kudus dalam keluarga, diharapkan keluarga dapat menjadi tempat yang penuh kasih, tempat yang penuh damai dan sejahtera, sehingga ketika keluarga itu tenang, adem, ya, hangat, tetanggamu pasti akan iri. Kayaknya tenang aja, Bu. Mungkin enggak harus kaya, sederhana tapi hangat. Kehangatan suasana. Rumah itu berupa fisik bisa mewah, tapi rumah di sini yang terpenting bukan rumahnya, bukan gedungnya, tapi suasananya. Bagaimana Roh Kudus ada di sana, maka suasana surgawi ada di rumah saudara. Karena kalau suasana surgawi ada memenuhi hati setiap anggota keluarga, saya percaya makan dengan apa saja sukacita, ya, naik kendaraan apa saja tetap bersyukur. Oke? Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada kita untuk menuntun, membentuk kita sekarakter dengan Kristus sehingga menjadi saksi yang efektif. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 di sana ada ayat sambil memuji Allah dan mereka semua disukai semua orang. Maksudnya apa? Memiliki integritas, pasti karakter yang baik. Setiap hari tambah jiwa mereka. Saya percaya besok minggu akan lebih penuh. Ketika saudara diubahkan, keluarga saudara akan semua bersama-sama datang kepada Tuhan ketika dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Saudara rindu keluarga saudara menjadi saksi Kristus? Lalu bagaimana cirinya keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, sederhana, rukun. Udah itu aja. Rukun. Enggak kayak ayam bertelang, petak. Kebun binatang pindah lagi. Oh, ada banyak konser di sana. Dublak. Banting sana, banting sini. Udah. Mari. Tapi rukun. Adem ayem. Ya, kalaupun bersuara, paduan suara surgawi, nyanyi memuji Tuhan. Dalam kebersamaan saling mengampuni, saling mengasihi. Ada enggak yang diem-dieman sama anggota keluarga? Ada enggak? Enggak ada.
Puji Tuhan sudah bertobat. Bener loh. Saya sama anak saya dulu waktu masih SMP ya, anak pertama ini saudara, perempuan. Kadang-kala kalau susah makan ya, itu bisa ribut loh. Soalnya masih remaja kan, susah sekali makan. Jadi kadang-kala pernah makan di sekitar sini ya, sekeliling sini. Saya empet lihat wajahnya, aku tutupin kaleng kerupuk. Saya antar jemput. Tapi dia sepertinya enggak. Kenapa? Saya belum benar. Tetapi setelah aku menyelidiki, terus kita ambil waktu dari hati ke hati. Ya, pengakuan, keterbukaan, pemulihan terjadi. Yang kedua, memiliki gaya hidup menyembah. Maksudnya enggak setiap hari jalan merem bahasa roh, enggak. Maksudnya apa? Menghadirkan Tuhan di situ, saudara. Ketika saudara berdoa, berdoa dengan penuh kuasa, dengan urapan gaya hidup berdoa, pujian, penyembahan. Ya. Dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian, bukan cuma di gereja. Jadi, saudara di gereja kudus, di luar juga tetap kudus. Di sini penuh Roh Kudus, di luar gereja juga penuh Roh Kudus. Ya, itu sama saja. Di gereja, di kantor, di jalan sama. Ya seperti ini. Yang ketiga, penuh pengharapan, ucapan syukur, dan tetap teguh dalam iman. Serta memiliki karakter ilahi dan pasti berdampak bagi orang lain. Saudara rindukan hal itu? Haleluya. Cuma dua. Hauslah akan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sebagai ayat-ayat yang terakhir. Bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang percaya, keluarga orang percaya. Yohanes 7, 37, 39 di sana berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, menyatu dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya renungan firman Tuhan ini menyadari kita, membuat kita mempersilahkan, merindukan Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Penutup dengan peran Roh Kudus dalam keluarga, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi tempat yang penuh kasih, damai, dan sejahtera, sehingga dapat menjadi saksi Kristus yang nyata di tengah masyarakat melalui teladan hidup yang saleh. Tuhan Yesus memberkati.